Jadi saya membayangkan betapa tidak mudahnya ya apa yang diambil sebagai keputusan oleh seorang pangeran yang pada saat itu menjadi wali sultan dan menyadari bahwa ya penjajah telah begitu mencengkeramkan kukunya di dalam kekuasaan Daulah Keraton Yogyakarta. Sehingga Pangeran Diponegoro yang kalau saja dia mau menutup mata terhadap berbagai penyimpangan di keraton yang terjadi akibat intervensi penjajah, ya, menutup mata terhadap penyimpangan keuangan, menutup mata terhadap pelanggaran-pelanggaran moral di keraton yang luar biasa. Beliau cukup tinggal di purinya di Tegalrejo. Di purinya di Tegalrejo berlindung 3.000 kepala keluarga yang cukup untuk menggarap tanah-tanahnya yang sangat luas dan makmur, yang ketika itu hasil dari pertanian di Tegalrejo bisa mencukupi untuk 1/5 wilayah kesultanan, yang pada saat itu Diponegoro memiliki lebih dari 300 abdi yang 70 diantaranya mengurusi hanya kuda-kuda beliau. Yang pada saat itu beliau memiliki keistimewaan sebagai wali sultan, boleh mengendarai kereta tanpa harus turun melewati tempat-tempat tertentu di keraton dengan kereta pusaka Kiai Mandrajuala. Kehidupan yang begitu mudah, kehidupan yang begitu makmur, kehidupan yang begitu sentausa, ya, beliau ya, dalam kenyamanannya beliau tinggalkan demi nilai-nilai yang beliau yakini, bahwa ada yang harus diperjuangkan, bahwa ada yang harus kemudian dibela, bahwa ada harus sesuatu yang lebih mahal dari kenyamanan hidup, yang lebih mahal bahkan daripada nyawa beliau sendiri. Ya, sehingga kemudian beliau ya didukung oleh para ulama, para santri, para bangsawan, para perampok, bahkan ya dari berbagai unsur masyarakat menyatu di bawah ya komando beliau untuk melawan penjajahan. Berjihad selama lebih dari 5 tahun, ya, dari terbakarnya Puri Tegalrejo di bulan Juli tahun 1825, mengembara ke hutan-hutan, ya, melaksanakan perang gerilya dengan begitu dahsyatnya, membangkrutkan kerajaan Belanda dengan anggaran perang yang mencapai lebih dari 20 juta gulden pada saat itu. Padahal pendapatan kerajaan Belanda dari seluruh wilayah jajahannya itu hanya 2 juta gulden per tahun. Kita bisa bayangkan untuk perang Diponegoro selama 5 tahun, ya, Belanda menghabiskan pendapatan selama 10 tahun dari seluruh wilayah jajahannya pada saat itu. Kemudian untuk menaklukkan Diponegoro, Jenderal de Kock terpaksa mengadopsi sebuah sistem perang yang sangat mahal yang disebut sebagai stelsel benteng, di mana harus kemudian mendirikan kira-kira lebih dari 280 benteng, membentang dari wilayah Banyumas sampai wilayah Kertosono di Jawa Timur. Ini betul-betul perang yang sangat berat dan 15.000 serdadu Belanda tewas. Jumlah yang jauh lebih banyak daripada serdadu Belanda yang tewas selama perang Napoleon di Eropa. Nah, ini adalah satu hal yang kemudian menjadi satu perjuangan, ya, yang betul-betul Pangeran Diponegoro ingin menegakkan apa yang dia sebut sebagai amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi, atau membangun keluhuran agama Islam di tanah Jawa dengan mengusir orang-orang kafir dan kafir murtad, mengalahkan orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang Eropa Kristen pada saat itu disebut orang kafir, kemudian orang kafir murtad. Orang kafir murtad adalah orang pribumi yang bekerja untuk kepentingan, ya, Belanda, itu disebut sebagai kafir murtad oleh Pangeran Diponegoro. Ini ya sampai beliau tebus dengan kondisi sakit malaria yang parah, berada di hutan-hutan, hanya memakan buah-buahan dan dedaunan hutan, ya, selama berbulan-bulan, ya, menyusuri tempat-tempat yang terpencil yang sangat sulit. Dan ini semuanya, ya, adalah pengorbanan luar biasa yang beliau berikan kepada perjuangan, sampai pun beliau dikhianati di dalam perundingan dan harus menghabiskan lebih dari hampir separuh sisa hidupnya dari tahun 1830 sampai 1855
25 tahun hidupnya dihabiskan di pengasingan dari Manado hingga ke Makassar hingga wafat di sana. Ini nilai pengorbanan dalam kehidupan yang luar biasa yang jarang kita jumpai ya di tengah ya masyarakat yang berjuang ya dalam masyarakat kita pun. Jadi apa yang telah beliau berikan menjadi satu cermin bagi kita. Apa yang kita yakini melebihi nyawa kita. Apa yang kita yakini melebihi semua kenyamanan, kekayaan dan milik kita. Itu sangat layak untuk ditebus dengan semua pengorbanan seperti yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Demikian Allah.